apa yang Allah larang. Dan itu tidaklah banyak, dan itu tidaklah sukar. Ad-din yusrun, kata Nabi. Agama ini sangatlah mudah. Dan Allah pun mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, dan Allah tidak menginginkan kepada kita kesukaran. Tanpa agama, para hadirin, kita akan kepayahan hidup di dunia. Kita hari ini mudah karena kita salat. Kita hari ini mudah karena kita berpuasa. Kita hari ini mudah karena kita baca Al-Quran. Kita hari ini mudah karena kita Islam, para hadirin. Kita hari ini mudah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah karena ada petunjuk, karena mudah karena ada pedoman, para hadirin. Bayangkan hidup tanpa petunjuk, hidup tanpa pedoman, maka kita tidak lebih seperti seekor binatang yang dia tidak tahu kemana setiap sore harus kembali pulang. Nampak rumah, tapi kita tahu kemana kita kembali sekiranya kita terlajak dan tersesat di jalan. Maka mari para hadirin berbahagia, di kesempatan yang sangat singkat ini kita kembali mengingatkan diri, mengingatkan keluarga kita di rumah, mengingatkan istri dan anak-anak kita untuk senantiasa patuh taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para hadirin, terkait dengan wasiat takwa. Perlu juga kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya takwa ini tidak akan bisa dicapai. Kepatuhan kita dalam beragama ini tidak akan bisa kita rengkuh bersama-sama para hadirin tanpa ada satu hal, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar para hadirin, maka tanya hai pelaku agamanya. Karena agama ini butuh kepada komunitas. Karena kita tidak mungkin beragama ini sendiri. Dan Allah sejak dari awal menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang dia tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak mampu dalam segala hal. Bukan hanya dalam urusan dunia kita saling tolong-menolong, tetapi lebih awal lagi Allah katakan wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya untuk kita bisa bersama-sama, ya, untuk kemudian kita bisa bertakwa, untuk kemudian kita bisa berbuat baik, kita perlu saling ta'awun, perlu saling tolong-menolong. Dan itu yang menjadi salah satu misi besar Allah menciptakan manusia ini, untuk wujudnya kebaikan. Dan kebaikan itu dirasakan bersama. Wujudnya kebaikan bukan hanya dari satu, tapi dari semua orang. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Perlu sama-sama perang. Hanya tidak. Hae ka bangun masjid tidak. Nyok ka masjid kada pergi. Nyok adu roh pen. Walaupun mungkin ada yang uangnya sedikit, ada yang uangnya banyak. Yang hana pen mungkin roh pikiran. Yang hana pikiran mungkin roh tenaga. Yang hana roh tenaga paling hancur kalian dah hana protes. Itu juga bagian kontribusi. Semua ikut ka dapat lantai yang baru, ya. Dulu tidak ada masjid, bangun masjid. Yang madung buat agama, dan ini kita kerjakan bersama-sama para hadirin. Haid juga tidak. Dan masjid sudah selesai. Haid aja tidak. Haid tak pernah masjidnya tidak. Punya tidak tanpa kiamat nyanyikan pernah. Kan pernah nyanyinya tidak. Pakimbang supaya masjid ini ramai, kita datangi bersama-sama. Memakmurkan masjid tidak bisa satu orang. Memakmurkan masjid harus ramai-ramai para hadirin. Menantu agama ini menjadi sejahtera, agamanya menjadi rayu, agamanya berkembang, dia harus ramai-ramai. Nah, inilah fungsi dan peran amar ma'ruf nahi munkar. Menyeru kepada yang baik-baik, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah orang daripada kemungkaran. Dan ini menjadi salah satu tugas pokok kita umat Islam, baik secara individu maupun secara jamaah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tugas setiap orang. Wal takum minkum ummatan yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Ini tugas kelompok. Secara individu tugas kita amar ma'ruf nahi munkar, secara kelompok juga tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Tugas kita para hadirin dari sekarang sampai kapanpun, bahkan sebelum-sebelumnya, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang tugas. Tamu pegah-pegah para hadirin. Tamu peringat-peringat.
Kalau kita tidak saling mengingatkan, tidak saling menyampaikan, maka agama ini akan tidak. Kemungkaran para hadirin, kalau tidak ada orang yang mengingat-ingatkan bahwa itu mungkar, maka mungkar itu suatu hari, walaupun pada hari ini kita lihat seakan-akan dia jauh di seberang laut sana, tapi ketika kita tidak saling mengingatkan para hadirin, maka kemungkaran itu akan masuk, dan dia ada di masjid ini. Dia akan masuk dalam rumah-rumah kita. Kita mau dalam rumah-rumah tanya dia. Ketika kita hari ini tidak saling mengingat, tidak saling mengingatkan para hadirin berbahaya. Berapa banyak hari ini kemungkaran para hadirin? Ketika kemungkaran itu tidak diingat-ingatkan, ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka apa yang terjadi? Bukan hanya kemungkaran itu merajalela di masyarakat para hadirin, tetapi orang suatu hari nanti akan memperjuangkan kemungkaran. Ya, jadi ingat apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ini ayat ini Allah sampaikan setelah ayat وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Jangan kalian pernah menjadi seperti orang yang berpecah di dalam agama, orang-orang yang berselisih terhadap kebenaran dan nabi-nabi mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Jangan pernah jadi seperti mereka para. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kuntum khairu ummatin ayatuna, walau anna ahlal kitab amanu, lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun." Kalaulah sekiranya mereka betul-betul beriman, seperti imannya orang beriman, bukan hanya sekedar beriman, tapi juga menegakkan amar ma'ruf, tapi mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini Yahudi, ini Nasrani. Berkata Allah, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun." Ini makhluk para hadirin Bani Israil. Bani Israil betul mencakup Yahudi dan Nasrani. Ini makhluk tidak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi. Bahkan ketika dia melihat kemungkaran, dia biarkan kemungkaran itu. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Jadi mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dibiarkan kemungkaran terjadi. Kemungkaran di rumah mereka biarkan, kemungkaran di jalan, kemungkaran mereka biarkan. Dan ketika kemungkaran itu dibiarkan, Nabi buat sebuah ilustrasi sederhana tentang sebuah kapal besar yang bertingkat. Jadi dalam kapalnya ramai orang. Ada tingkat paling bawah di dek kapal, ada yang lantai 2 dan seterusnya. Ada seekor ulat kecil. Dia ada di dek kapal paling bawah. Ulat kecil ini kerjanya memakan dinding kapal yang terbuat dari kayu. Dipajuh kapal yang dari kayu. Yang kerja ulat-ulat. Setiap orang yang ada di dek kapal itu melewati ulat tersebut, semua mereka mengatakan, ulat ubud, bina ulat. Mang kapal bina bomnya raya, ulat bina ulat. Semua mereka menganggap ini ulat kecil. Tidak ada masalah. Ulat kecil, ulat kecil, ulat kecil. Dan hari ke hari, ulat itu terus dia memakan kapal itu. Sampai lambung kapal itu bocor. Sampai lambung kapal itu berlubang. Dan dari lubang yang dimakan ulat itulah air masuk orang dari ke dek yang paling bawah itu. Dan pada akhirnya seluruh penduduk pada penghuni kapal itu ditelangkap hanya oleh ulat, seekor ulat kecil. Nabi buat ilustrasi sederhana tapi begitu bermakna. Begitulah kira-kira maksiat masuk ke dalam kampung para hadirin. Pada awalnya kecil, ubud je maksiat, ubud. Ya, mungkin hari ini ada di HP para hadirin. Ada anak pukul main game banyak. Main game. Ya, anak-anak main game. Karena memang main game betul-betul lah. Tapi game ini semacam ulat, Pak. Ulat. Hari ini dia main game betul-betul lah. Besok dia main game online. Setelah itu dia main game yang ada judinya. Dan yang ketentu kapaduk pun yang kau likau main. Ketentu kapaduk pun kau likau dulu tambahnya main game judi online. Judi online, orang main judi online. Kerana mereka kapal orang paham. Begitu juga dengan hal yang lain. Orang jina para hadirin berbahagia, hamil di luar nikah hal yang biasa. Hana malere,
Urah nama lele kan. Apalagi di kota-kota. Dan hari ini saya kira hampir tidak ada perbedaan antara kota dan kampung. Pergaulan bebas zaman terdengar di Medan. Zaman-zaman lam terdengar hidup di Surabaya, di Jakarta. Yang pergaulan bebas. Urangnya pergaulan bebas tu dalam kampung lautan kerana pergaulan bebas. Semua orang bisa mengakses informasi yang sama dengan apa yang diakses oleh orang yang ada di kota. HP-nya mengajarkan hal yang sama kepada anak yang ada di kota dan anak yang ada di kampung. Akhirnya tetap berpol. Yang pelaku hidupnya orangnya belum. Nah singkat, kita tak perlu membeberkan banyak contoh. Tapi dan dia deserve. Mungkin kasus yang terakhir di Lot Mai dia di Lot Mai. Anak SMP tawuran, begal. Iba parang, iba curi, nyambui. Ipoh huru. Imelah dengan orang yang maya beliau. Hidup di Ponorogo, dibaca apa internet itu. Lebih seratusan anak usia SMP hamil di luar nikah, mengajukan dispensasi nikah. Tapi pernah heboh nak geronyoh, anak heboh. Hamil di luar nikahnya bab dia tahu, anak heboh ni. Nyai poh anak maya tawuran usia SMP. Main parang namanya usia SMP. Anak heboh ni kabiasa. Urangnya tiap kabiasa dan dengan ayah poh anu poh maknya kabiasa. Hampir setiap minggu itu berita itu datang. Mungkin kalau sekiranya kita rajin mencari berita pembunuhan di Indonesia, tiap urang ada. Ayah poh anu poh mak, anu poh kakek, pelakau poh poh lakau. Yang kabiasa itu pun sudah. Dan itu hampir orang tidak lagi menganggap ini sebuah kemaksiatan. Orang tidak lagi menganggap ini sebuah kemungkaran. Orang menganggap ini hanya sebuah informasi dan ini berita. Hanya lebih. Hanya kita dia terpecah, hanya itu berita. Nah berita orangnya, nah orang agam ipoh promo berita. Nah orangnya informasi, nah ipoh liar informasi. Orang tidak menganggap ini sebuah kemaksiatan. Ini adalah pintu keburukan Allahnya hanya ini. Nah ini hamil, Nah, ni jino hidup mai dalam putungnya namanya SD-nya sampai. Itu bukan lagi sesuatu yang mungkar. Itu adalah hanya mungkin dianggap itu penyimpangan moral, hanya setakat itu. Para hadirin. Ini nyo gampang, mudah-mudahan ini hana lagi hidup. Tapi kena para hadirin. Apa yang kita baca orang? Yang zaman-zaman terdengar hana depan orangnya orang. Ketika kemungkaran didiamkan, mungkin pengalaman yang paling dekat dengan kita itu kasus Piala Dunia di Qatar. Dan kalian ketika Qatar begitu ketat, ya, membackup lah, ketika Qatar itu melarang kampanye LGBT, LGBT-nya sodomi, ya, kawin agama minamnya. Apa poin kena-kena? Dan ini cerita Nasrani dan Yahudi pula. Dan Nabi ikut badannya. La tattabi'anna sunan alladhina min qablikum. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juha dhabbin la dakhaltum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi itu. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sampai kalau sejangkal demi sejangkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, dengan dab bukan biawak, dabnya menyelamat hati, dia taruang kadar. Dab itu kecil, ubin rayu. Ada rayu sangat itu dari jalur itu. Dab kecil. Lubang dab itu juga kecil karena badannya kecil. Tapi bayangkan, ada manusia mau masuk ke dalam lubang dab, ubudlah lubang ni, ubin rayu. Tapi karena kita nyoka, menyekun urut Arab al-indihar. Karena kita ini sudah terpesona dengan Barat, pemahaman kita yang tidak betul tentang Barat ini, akhirnya apa yang berlaku di Barat berlaku. Itulah orang ada Lampung Lampung dabnya tak laut cik. Padahal kita halau lah, kenapa halau ni? Badan tanya raya itu bina ruhuk, tak laut cik. Kenapa halau? Karena apa nyanci kau makanan tanya, halau cik.
Karena depannya kan bajian tengok tangguh je. Karena depannya cikam pekadir ni ada pelaku je. Dan apa yang rohnya dan apa yang terbaca yang ada bukan pekadir ni apa. Tapi kakunya orang ada kalangan terjadi di kalangan umat Islam. Bunuh membunuh, perdakan berzina, mabuk, yang kata-katanya ya. Tapi hari ini hampir menjadi sebuah budaya terutama di kota-kota. Walaupun hanya lukan membunuh ini budaya, tapi paling tidak mabuk yang jadi budaya. Orang hanya dianggap dia penekanan tu berita orangnya zabur si jajah produksi itu. Di dalam belajar saja. Dan hanya diralih mungkar orangnya. Dahsyat orang jadi mungkar. Orang hanya dianggap dengan sebuah kemungkaran. Pulang kena ke bawah. Ketika sebuah kemungkaran tidak lagi dianggap kemungkaran. Pada akhirnya kita bukan hanya sekedar pun. Kalau Eropah pula, awak Yahudi Nasrani, mereka memperjuangkan kemungkaran. Jamun semua kitab Yahudi Nasrani mengharamkan zina. Semua kitab mereka, semua ajaran, karena urutannya ajaran sama gitu. Yang anak-anak keturunan Yaqub alaihissalam. Semua ajaran mereka mengharamkan zina, mengharamkan sodomi, yang haram baunya, haram mabuknya, haram ada baunya. Dalam kitab-kitab mereka sampai hari ini itu haram. Jangan dikira di Eropahnya urusannya kawin di gereja, kawin kumpul kebuk, hana. Itu tetap haram dalam kitab suci mereka. Hatta Injil yang nauronya yang akan diselewengkan, yang buatnya haram. Haram. Yang berdosa mabuknya haram. Tak boleh makan babi, yang haram baunya. Sampai dalam kitab yang palsu itu dituliskan itu haram. Tapi perbuat kurang. Dan pun dalam Quran tanya boleh halal. Haram, tapi perbuat diselawat. Jadi sampai pada akhirnya para hadirin. Hari ini mereka memperjuangkan yang haram itu. Ketika tanya Barosa apakah kami tidak menerima LGBT, marah. Mereka kemana-mana mengkampanyekan kemungkaran para hadirin. Harus dikerjakan. Ini hak asasi. Sehingga menanjut. Tinggal rakan kalian mungkin aturan di DPR. Mereka akan memperjuangkan hak zina. Lagi pakai bayi Negara Barat. Negara Barat hari ini cuma mempersoalkan umur berapa anak-anak boleh berzina. Umur 14 tahun kalau perempuan atau 16 tahun. Yang di Baratnya cerita orang. Dia umur, betul. Hanya di Jepang sekian tahun, di Eropah sekian tahun, baru anak-anak boleh berzina. Diizinkan oleh undang-undang. Dan itu diperjuangkan. Dan mungkin tindakan berbagai na'udzubillah. Orang akan memperjuangkan itu. Orang akan memperjuangkan bahawa khamar itu boleh diminum di Barat kan? Untuk usia anak sekolah itu tak boleh, tapi usia di atas itu boleh, legal minum khamar. Walaupun dalam kitab suci mereka itu haram, tapi negara membolehkan. Dan bahkan itu harus diperjuangkan. Bukan tinggalkan terus sama tanya. Jadi akhirnya hina tak lupa hinangkan nanti kuapanya hina kamabuh hina tak boleh. Dia kuapa aja hina kami ini orang dia sebut subhanallah. Dan ya, hana pula hidup orang dia berubah. Ya, maka sebelum musibah, dan ini musibah yang paling besar. Jadi baik tak kira tanya musibah rayunya wadah gede gempa lagi Turki berharga tsunami tidak tu. Kayaknya itu tak begitu besar pula. Nyana rayu musibahnya. Sabah wadah ya pula tadi berbaca. Sabah wadah. Tidak urut. Ijak lapor bak tidak urut alim. Ikut bak alim. Ya Syekh, saya kemalingan tadi malam surqal laila. Dan kehilangan barang. Itu bena barang itu kadang di pencuri. Lalu perlu Tuhannya lalu alim. Alhamdulillah. Lalu terkejutlah si laki-laki. Ya mana don lun tengah musibah yang ada barang di bapung li pencuri ni juga alhamdulillah. Maka dia pegang lalu alim. Bersyukurlah. Orang yang seharusnya dicambuk 100 kali, dia hanya mendapatkan 1. Dan cuma barang kadang-kadang. Mungkin tanya gatian tecu tenggu. Hana kaya nakat, hana pajero madu dalam kampungnya. Ya? Gatian tecu. Motor mungkin cuma teman-teman Afanzan. Honda Vario. Hana harus pajero. Tapi Honda punya lebih hebat. Kalau sekiranya Pajero-nya tak belum mempunyai sampai kira-kira. Ini kena buka apa? Hanya masalah barang yang ada. Bayangkan kalau sekiranya syaitan itu datang masuk ke dalam hatimu lalu membawa lari imanmu. Hau menjadi.
Nya barang kagak ada. Tapi orang pada hari ini para hadirin, orang tak tahan barangnya hilang. Demi barangnya dia menjual imannya. Dan ini balik daripada soal amar ma'ruf nahi munkar. Nya perlu saling mengingatkan. Di rumah na perumah na ni. Hana haru kerja pak jalan ada halo hana dah. Di rumah. Tanya mak perumah, "Enak kerja imah dagang orang." "Hau kerja, pak jadau." "Ngan hau kerja." Tanya mak perumah. "Menang si banyak, hau nya." Hau kerja. Rumah lupa, ngan hau aja. Hah? Badut kerja. Pak jawab. Tanya mak. Tanya. Supaya anak itu pun tahu bahwa dia punya rumah orang dari rumah. Jino anak mek tak ada mata bawah jalan. Anak ada rumah. Anak-anak sekarang lebih tenang di luar. Dia tidak lagi merasa rumah menjadi tempat perlindungan baginya. Anak ni bakal ada kopi gerai di lako. Di mana sih bakal ada kopi? Nak betul bakal ada kopi dulu. Anak wali rumah. Jadi rumah bahawa dia tidak lagi sebagai jadi tempat urang ikimah, urang raya. Urang udah hebat jalan. Jadi ini bahaya sekali, Pak. Maka sekurang-kurangnya, Pak. Dan Allah berpingat tanya madu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga draw, jaga atur. Keluarga, perumahan itu. Nyan kehurungnya yang Pak Nyamir. Nyan kena jaga apa? Nyaw hana jaga. Maka ukur raya fitnah lebih raya pada orang. Maka kalau saat ini kita tidak menjaga mereka dengan baik, maka siapa yang akan menggantikan atau masjidnya semua? Siapa yang akan peraya kampungnya semua? So yang akan azan semua? So yang akan peraya syariat Islam di kampungnya pula? Hana deh. Makanya perlu mengingatkan, keluarga di rumah terutama para hadirin. Jadi memberi tanyonya tira uragang dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanyonya madu pemimpin. Dan kita bertanggung jawab kenapa kita pimpin. Anak rumah. Para hadirin berbaik. Kalaulah tanpa ini semua para hadirin, maka agamanya hilang. Ya, sekali lagi kita tekan, kita tidak mampu sendiri. Baik. Baru gerak menyatanya orang. Menyata yang madu menyinagat, insya-Allah madu mudah. Tapi kalau tidak tengok, yang tidak-tidaknya itu tengok dulu. Rumah lun gak tak orang. Tapi tetangga lun, anu